Lagi bareng Vince Modified. Kita mau update laporan ini ya, bitnya Mas Irwan. Ini kondisi mesinnya rembes ya, banyak rembes oli. Ini warna gini nih rembes oli campur kotoran ya. Kalau dia kotoran doang warnanya coklat. Kalau ini hitam dicampur, ini kecampur oli nih, rembes. Ini sasisnya nggak kita cat karena juga kondisi sasisnya juga masih bagus ya. Nanti kita cuci aja, kita bersihin. Terus ini kita servis kaki-kakinya sama mesinnya juga tenaganya udah nggak ada ya. Nanti bak CVT-nya kita buka, kita lihat dalamnya kayak apa CVT-nya. Prediksi saya rumah rollernya harus ganti, kayaknya udah mulai aus ya, udah mulai kena sama kampas gandanya juga. Soalnya tarikannya belet banget, nggak ada tenaganya. Nanti bannya juga kita gantiin ya, bannya juga udah shock breaker juga ini udah mati juga, udah rusak, udah bocor, nanti kita ganti baru. Ini cakram juga sudah mulai ini ya, udah mulai tipis, mungkin juga ini nanti cakram kita ganti baru juga ya. Untuk bodi ada beberapa yang perlu diganti ya. Bodi, nah ini satu ya, spakbor belakang udah belah kayak gini, ini kita ganti baru ya. Terus ada ini cover tameng depannya, ini udah kayak gini ya, ini udah pecah gini, ini udah bekas dilem. Ini juga, ini kalau saya sambung nggak bakalan kuat ya, ini nggak bakalan kuat. Jadi ini kita ganti ya, kita ganti. Jadi cover ini depan ini kita ganti baru, karena nanti ini kalau saya sambung ini nggak bakalan kuat ya, ini nggak akan kuat. Nanti kalau saya sambung, saya tetap pakai, saya paksain pakai. Kalau baret-baret ini sih di depannya ini luarnya bisa hilang ya, cuman kalau nanti untuk bagian ininya nanti nggak bakalan kuat ini ya, pasti kalah lagi. Jadi nanti ini kita ganti aja ya. Ini juga sebagai laporan, ini pasti Mas Irwan nonton yang punya motor ini, jadi ini harus ganti ya. Cover ini ganti, spakbor belakang ganti. Kalau batok ini masih oke ya. Terus ini ya, ini dek tengah nih di belakang ini ya, spakbor ya. Ini juga ganti, ini pecah ya. Tuh. Pecah. Terus ini juga ada pecah nih. Pecah dari dek tengah sini ya. Cuman kalau ini mungkin nanti kita coba untuk kita selamatin, kita coba kita lem ya, kita lem. Mudah-mudahan bisa kuat. Kalau misalkan nggak kuat ya mungkin nanti kita akhirannya mungkin ini juga harus kita ganti juga ya. Itu. Terus apa lagi ya? Udah sih, kalau untuk bodi itu aja. Ya. Kalau sampingnya kalau deck ini masih oke, masih bisa kita pakai. Nah, ini sebelah kiri ini pecah. Tapi kalau ini masih bisa diselamatin, nanti bisa kita belakangan kita kasih fiber ya. Ini masih bisa diselamatin. Ya udah, jadi cuman 3 ini aja nih yang perlu ganti ya. Spakbor belakang, cover ini, sama deck ini yang di belakang roda depan ya. Ini posisinya di belakang roda depan, ini ganti. Kalau untuk deck tengah yang ini nanti kita coba dulu untuk dilem, kalau misalkan dia kuat nggak usah kita ganti baru ya. Gitu. Oke, jadi laporan segini dulu ya. Nanti kalau untuk mesinnya udah kebuka nanti saya videoin lagi. Congkel, udah congkel. Kita lihat ya bagian CVT-nya nih kayak apa nih dalamnya nih. Kalau prediksi saya sih itu ya, kampas gandanya, rumah roller fan bell ya. Tapi kita lihat aja nih, kita coba cek ya. Oh kayaknya fan bellnya baru deh. Oh berarti udah pernah dibongkar ya ini ya. Kayaknya pernah dibongkar.
Fan belnya kelihatannya masih baru. Bagus. Fan belnya baru ya. Tapi nanti kita coba buka, kita cek bagian rumah rollernya ya. Rumah roller yang di depan sana sama ini kampas ganda. Nih kelihatan ya kampasnya tuh. Nih. Tuh. Ini udah parah ini. Tuh lihat pinggirannya. Tengahnya udah habis nih. Ini wajib ganti kampas gandanya. Kampas ganda ya udah ketahuan rusak, perlu ganti. Kita cek rumah rollernya bagus apa nih. Bosnya udah kena ya. Ya udah goyang itu, jadi kemungkinan rumahnya perlu kita ganti ya. Biasanya yang kalah rumahnya, karena rumahnya itu kan dari aluminium. Kalau bosnya kan dia dari ini. Karet-karetnya juga perlu ganti tuh, rollernya juga udah peyang semua ya. Tuh kelihatan kan, roller peyang semua ya. Peyang. Ya udah nanti roller kita ganti, rumahnya juga kita ganti ya. Kalau fan belnya tetap gak usah kita ganti. Jadi CVT udah ketahuan, roller, rumahnya sama kampas ganda ya. Kalau untuk rumah sama roller mungkin saya nanti pakein yang standar, tapi kalau untuk yang kampas gandanya nanti saya pakein yang Daytona ya, biar lebih gigit. Itu untuk CVT ya. Lahar-laharnya juga ini tadi dites masih bagus ya, masih kenceng semua, jadi nggak perlu kita ganti. Ini bagian gardannya, jadi nanti paling kita ganti oli gardannya aja. Itu untuk bagian CVT ya. Kalau untuk head nanti packing kita ganti. Nih ya, kelihatan peyang ya. Ini pengaruh banget nih ke tenaga nih. Ya udah, itu bagian CVT. Nanti bagian mesinnya kita bongkar karena itu pada rembes ya. Jadi ini karet ini nanti kita ganti silinder head ini ya, sealnya nanti. Silinder headnya kita bongkar, kita servis besar ya, kita overhaul. Kita lanjut sekarang update soal Supra 125 ya, punya Om Febrian. Ini jadi video ini ya, laporannya sekaligus dua ya, beatnya Om Irwan sama ini Om Febrian ya. Ini kan punyanya Mas Irwan udah kita bongkar ya. Nanti tinggal kita nunggu partnya ya. Mungkin nanti sebelum kita, kalau untuk mesinnya ini nanti mungkin kita bersihin dulu ya. Kita bersihin, nanti kita solarin dulu. Kalau saya biasa bersihin mesin pakai solar ya. Pakai solar sambil digosok-gosok ya, pakai sikat kawat. Yang penting telaten. Nanti kalau udah, nanti kita bakalan steam semua ya. Jadi pada rontok semua kotorannya gitu. Nanti setelah kita bersihin mungkin baru kita bongkar ya. Ya paling nggak kita bersihin sedikit lah ya, biar dipegangnya juga enak, nggak kotor. Nanti mungkin kalau masih kotor, nanti setelah kita bongkar baru kita telatenin lagi. Kalau yang motor ini ya, ini nanti bodi ada bagian belakang ini sudah saya epoxy ya kemarin. Jadi nanti mungkin untuk motor ini kita ngecat bodi dulu ya, ngecat bodi dulu. Nanti kalau bodi udah selesai, baru kita ngecat blok mesin, ngecat rangka dan lain-lainnya ya. Itu, oke? Itu punyanya Om Febrian. Ini bodi-bodinya udah ada di sini. Seperti yang kemarin saya bilang, ada beberapa yang perlu diganti ya. Yang perlu diganti itu ini cover kontak ini ya. Ini perlu diganti. Ini pecahnya udah kayak gini. Ya itu. Terus kalau ini masih bisa dipakai ya, sama ini batok ini ya, cover batok lampu ini udah pecah kemarin. Pecah sebelah mana ya saya lupa. Ini yang bawah udah pecah ya, bawahnya ini udah pecah, jadi kita ganti baru ya. Oke, itu cover batok lampu sama apa lagi ya, aduh saya lupa kemarin. Oh, batok speedometer yang belakangnya itu juga pecah bagian bautnya, jadi nanti itu kita ganti. Sisanya masih kita pakai yang lama ya gitu.
Nah ini batok speedometer ini ya nanti kita ganti. Udah pecah dia bagian baut di dalam sini. Mana ya? Oh nih, sebelah sininya udah pecah, udah nggak ada ya. Nanti kalau misalkan nggak kita ganti nanti jadinya berisik ya. Supra 125, pengguna Supra 125 pasti paham lah. Motornya tuh pasti suka berisik di bagian batok ya. Kalau nggak di batok, di sayap, di bodi-bodinya lah pokoknya berisik. Itu ya efek dari itu ya. Baut-bautnya ada mungkin yang udah pecah atau patah, jadi dia nggak bisa ngebaut, nggak bisa kenceng ya. Ini kalau untuk apa namanya jok nanti kita ganti ya. Ini requestnya mau dibikin kayak saya punya, jadi joknya itu pasir kasar ya, sarung joknya. Terus nanti untuk apa namanya busanya standar gitu ya, kurang lebih begini ya. Nanti kita bongkar-bongkar ya, tapi mungkin ini nanti kita fokus untuk bodi dulu. Bodi udah selesai, baru nanti kita bongkar, kita pretel, kerjain sasisnya ya. Satu-satu ya, satu-satu kita kerjain. Jadi di sini kan tempatnya terbatas, nggak terlalu besar, nggak terlalu luas. Begitu juga yang kerja juga kita masih kekurangan orang ya. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi ada masuk orang yang baru, jadi kerjaannya bisa lebih cepat selesai ya gitu. Oke, jadi update-nya segini. Nanti kalau ada pekerjaan lagi nanti kita videoin ya. Kita lanjut lagi ya. Ini kita lagi proses pembersihan mesinnya Beat ya, mesin Beat punya Mas Irwan ya. Ini kita prosesnya pakai sunblast ya, sunblast tapi ala-ala ya, kita bikin sendiri. Itu alatnya pakai apa namanya, pakai botol ya yang kita isi pasir ya. Itu kelihatan hasilnya. Nah, ini yang udah kena ya, ini yang belum ya. Nanti bisa kelihatan perbedaannya. Tapi tenang, ini untuk lubang-lubang yang ke dalam mesin udah kita tutup ya, jadi aman. Nanti kan mesinnya juga mau kita bongkar juga, mau kita overhaul, tapi sebelum kita overhaul mau kita bersihin dulu ya. Jadi nanti begitu kita kerja megangnya enak, karena kan kita kerjainnya di dalam ruangan biar nggak kotor, nggak berantakan gitu ya. Jadi ini kita proses pembersihan dulu. Kelihatan ya, bersih kan itu tadi ya, sebelah situnya. Ini saya nggak bisa deket-deket karena ini ya, pasirnya kemana-mana. Oke, jadi banyak yang minta sambil di videoin prosesnya gitu ya. Nah ini sedikit saya videoin ya prosesnya, karena kalau selalu kita videoin setiap kita ngerjain, kita jadi nggak bisa kerja gitu ya. Saya jadi nggak bisa kerja, saya nggak bisa megang yang lain gitu ya. Jadi harus megangin kamera terus. Jadi sedikit-sedikit lah ya, cuplikan-cuplikan kita kasih. Sekarang setelah proses di sunblast ya, ini hasilnya kurang lebih seperti inilah. Ini kita masih perlu bersihin lagi ya. Ini kita bensinin, dikuasin ya. Tapi udah cukup bersih lah. Nanti tinggal kita kembaliin. Kalau di sunblast itu kan dia warnanya jadi ini ya, warnanya jadi kusam, kurang keluar gitu, kurang mencolok. Nah ini perlu kita bensinin. Nggak tahu nih nanti dibensinin lagi apa langsung di solar. Pokoknya nanti sip lah hasilnya ya. Kita lanjut ya. Ini saya lagi bongkar silinder head Beat ya, kepunyaannya Mas Irwan ya. Ini kondisi seperti ini ya, keraknya tebel banget ya. Ntar saya pakai flash. Nah itu kelihatan keraknya. Ini clap in sama X nya juga kotor, keraknya tebel ya.
Ini nanti bakalan kita bersihin, nanti kita lihat hasilnya kalau udah dibersihin kayak apa ya. Ini kalau dilihat begini, klep X nya ini bocor ya. Kalau klep in nya masih bagus nih, yang X nya udah bocor. Ini jadi saya proses dulu, saya bersihin ya. Ini kalau saya videoin proses bersihinnya bakalan kepanjangan, kelamaan ya, jadi saya skip aja, nanti kita langsung lihat hasilnya ya. Soalnya kalau sambil di videoin ribet ya kerjanya, jadi nanti kita lihat hasilnya kalau udah kita bersihin ya. Ini dia hasilnya ya, setelah kita bersihkan bagian in dan X nya. Bisa dilihat sekarang sudah bersih ya, udah kebuka semua ya. Masih ada sedikit hitam-hitam tapi it's okay ya, nggak masalah, karena susah ya, itu nggak kena. Ini tinggal kita skir ulang nanti ya. Ini apa namanya, ada sedikit sekali yang saya rubah ya. Jadi di bagian sini, sebentar saya tunjukin. Nah ini ya, saya tunjukin ada sedikit bagian yang saya ubah di bagian sini ya. Nih, jadi seating klep dengan blok ini kalau kita masih standar ya, ini di bagian sini ini ya, antara seating klep dengan blok ini pasti ada sedikit apa ya, kurang ini ya, nggak nyatu gitu. Nggak nyatu dalam artian mungkin yang bagian seating klepnya lebih tinggi sedikit, lalu bloknya lebih turun. Nah ini saya sedikit sekali saya porting ya. Ini saya porting sedikit bagian seating klepnya, supaya apa? Supaya si seating klep ini bisa ketemu dengan si bagian blok ini, supaya untuk aliran udara dan gas buangnya ya, aliran udara dan bensinnya ini kan in ya, ini bagian in. Ini untuk masuk ke ruang bakar itu lebih bagus ya, flow-nya lebih lancar gitu. Begitu juga sebaliknya dengan yang bagian exhaust ya. Ini sedikit saya ratain ya. Ini sedikit saya ubah ya, tuh kan ketemu kan jalannya. Nah, ini kalau untuk performa ya, untuk performa ini memang pengaruh ya. Ini pengaruh sekali. Jalur-jalur seperti ini cukup pengaruh. Makanya untuk biasanya untuk di bengkel-bengkel balap ya, untuk yang ingin motornya performanya lebih dari standar, itu pasti yang pertama dilakuin itu biasanya porting polish. Kenapa? Karena bagian porting ini ya, port in dengan port X nya ini, in dan X itu cukup berpengaruh ya, cukup berpengaruh gitu. Cuman memang ya, untuk motor-motor standar biasanya saya nggak rubah untuk jalurnya, arah-arahnya saya nggak rubah. Cuman biasanya ininya sedikit saya rapiin ya, bagian seating klep dengan bloknya itu kita rapiin sedikit, terus kita bersihin gitu ya. Bagian jalur X nya juga sama tuh ya, kita bersihin seperti ini. Jadi ketika nanti motor sudah selesai, diharapkan performanya bisa lebih lah, bisa lebih dibandingkan yang motor-motor masih standar gitu ya. Ini juga hitungannya standar ya, cuman kita ada sedikit ubahan di bagian sini gitu ya. Ini untuk bloknya ya. Ini untuk spare part yang lainnya juga ini udah saya bersihkan ya. Mana tadi ya klepnya, bentar. Oh ini klepnya ya. Ini bisa dilihat klepnya seperti ini hasilnya setelah dibersihkan ya. Ini nanti bakalan kita skir ulang ya. Ini kan yang tadinya penuh dengan kerak-kerak, sekarang udah bersih ya. Udah bersih. Ini bagian in ya. Ini yang X. Nah, kan bersih ya. Bersih, udah nggak ada kerak ya. Jadi diharapkan dengan melakukan sedikit ubahan ini ya, sedikit modifikasi di bagian sininya yang ubahannya kecil sekali, itu bisa berpengaruh sama performa motornya nanti gitu ya. Gitu, apalagi ini sekarang udah bersih ya. Yang tadinya kan banyak kerak-kerak, terus apa namanya,
banyak kerak, kotor ya. Udah gitu juga kita lihat tadi bagian X itu dia bocor ya, bocor karena kenapa saya bisa bilang bocor, karena di seating clamp-nya itu kotor ya. Jadi di situ pasti gak rapet, bukan sempurna ya. Ini untuk bitnya Mas Irwan. Dan setiap yang restorasi total di tempat saya ya, itu selalu perlakuannya sama untuk bagian mesin ya, selalu seperti itu untuk bagian mesin ya. Ini contoh punyanya Mas Irwan yang sudah selesai ya. Tinggal nanti kita bersihin bagian bloknya sini ya, bagian luarnya lah. Yang penting bagian innya ini, bagian dalamnya jeroannya udah bersih. Nah ini satu lagi yang belum saya bersihin, ini punyanya Om Febrian, sama kan ya. Ini banyak kerak ya, banyak kerak juga. Cuman ini pembakarannya lebih bagus dibandingkan punyanya Mas Irwan. Kalau Mas Irwan tadi untuk klapsnya itu atas bawah warnanya hitam, itu biasanya seating clamp-nya bocor seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau ini biasanya kalau kayak begini, ini biasanya pembakarannya cukup oke ya, cukup oke itu. Cuman tetap ini kan namanya motor sudah dipakai, udah usia lah ya, usia pakai pasti dia kotor gitu. Tapi ini masih termasuknya oke ya, dua motor ini masih cukup oke ya. Ini contohnya nih, ini yang sudah dibersihkan, ini yang belum ya. Nanti kita bersihin, kita skir lagi, kita setting ulang lagi celah-celah clamp-nya ya. Nanti kalau sudah itu nanti kita pasang, kita rakit bagian mesinnya. Tapi kalau untuk punyanya Om Febrian ini kita masih proses untuk meretelin ya, karena kan rangkanya ini mau kita cat ulang semua gitu ya. Kalau untuk yang punyanya Mas Irwan ini juga sama, full restorasi ya. Dua motor ini full restorasi, cuman yang punyanya Mas Irwan ini bitnya ini nggak di iniin ya, nggak di rangkanya nggak dicat, karena rangkanya masih bagus. Udah kita bersihin juga, nanti kita cek ya bagian kondisi rangkanya seperti apa. Nah ini di sini udah ada ini ya, punyanya Om Febrian. Kan kondisi mesinnya bisa dilihat sendiri kotor ya. Nanti ini kita cuci ya, kita bersihkan semua ya. Setelah kita bersihkan nanti baru kita mulai proses pembersihan seperti biasa ya. Pembersihan maksudnya pembersihan untuk ini ya, cylinder head, bagian kopling ya, gitu ya. Oke, jadi ini nanti kita bersihin dulu ya. Sebenarnya saya pengen aja videoin sambil ini ya, videoin proses pengerjaannya. Cuman kalau kita videoin proses pembersihannya, pengerjaannya, nanti videonya bakalan jadi terlalu panjang ya gitu. Jadi saya kasih before afternya aja gitu, sambil saya jelasin tadi habis diapain aja gitu ya. Nah ini sasisnya punya Mas Irwan, ini udah kita cuci ya. Sasisnya masih bagus, jadi nggak kita cat ya, karena masih bagus kondisinya ya. Kita bersihin aja masih kinclong tuh ya. Cuman memang nanti kalau sudah bisa berdiri enak gitu ya, udah ada kaki-kakinya udah kepasang, nanti baru kita bersihin lebih detail lagi ya. Juga laporan punya Supranya Om Ogi ya, barangkali orangnya nonton ya. Belum terlalu banyak update karena motornya belum kita pegang, belum kita kerjain. Tapi spare partnya sedikit sudah ada ya, sudah kita mulai kumpulin. Ini ada lampu LED, sini ada karbu karisma. Ini bukan original ya, ini bukan original, ini Thailand punya. Terus ada noken as di sini, noken as BRT, karena requestnya pengen kencang motornya. Jadi yang kita lakuin untuk punyanya Om Ogi, nanti sedikit kita korek harian lah gitu ya, korek harian yang kita lakuin. Nanti porting, noken as kita ganti, karburator kita ganti, sama mungkin nanti kita cek untuk bagian piston ya, pistonnya kompresinya masih bagus atau enggak, terus kita cek ukurannya berapa ya. Kalau memang kompresinya sudah kurang, mungkin nanti bakalan kita quarter atau nanti ring sehernya kita ganti baru gitu ya. Terus untuk kopling seperti biasa nanti kita ganti baru ya, kopling kita ganti baru biar performanya bagus lagi. Terus di sini juga ada ini
punyanya Pak Sony. Ini juga kalau Pak Sony-nya nonton, Pak, ini ya sudah beberapa part sudah saya belikan ya. Ini ada tutup rantai ya, tutup rantainya, terus ada spion, ada shock breaker, ada grip ya, terus ada saklar, ada kiprok, jari-jari. Ini untuk apa namanya, kunci stang, ini speedometer ya, macam-macam lah ya, macam-macam. Nanti menunggu antrian, kalau sudah waktunya bakalan kita kerjain. Oke, sekarang headnya sudah selesai di skir, bisa kelihatan seating clapnya sekarang udah cakep ya, sudah bersih semua, sip. Ini cakep ya, sini juga bisa dilihat, nah cakep ya, sudah aman, sip. Ini apa namanya, pokoknya yang full restorasi di tempat saya ya, di Vince Modified, setiap mesin ya, setiap mesin itu perlakuannya sama ya, seperti ini. Jadi untuk kalian yang mau masuk ya ke sini, mau restorasi, ayo monggo. Mau nge-restore mesinnya aja bisa, mau full restorasi berikut mesin, kelistrikannya, terus penampilannya, kosmetiknya, semua bisa ya. Mau motor matic bisa, mau motor bebek gini bisa ya, mau motor sport juga bisa. Cuman kebetulan ninjanya lagi dibongkar ya, ninjanya lagi dibongkar di depan, nggak di sini. Saya bongkar di rumah karena di sini sempit ya, ini udah berantakan ya. Di belakang sini ini untuk bersih apa ya istilahnya, untuk yang kotor-kotor lah. Jadi ninjanya kita bongkar sana di rumah ya, di depan kita pindahin itu. Jadi nggak usah ini ya, apa namanya, pokoknya di sini kita bisa pegang semua motor ya, asal cocok ya, asal cocok bayarannya, cocok harganya, terus apa lagi ya, spare partnya ada yang jual, kita kerjain gitu ya. Mau restore mesinnya aja bisa ya, mau nge-restore tampilannya aja tanpa mesin bisa ya. Semua kita di sini ngerjain, kami di sini ngerjain manut ya, manut yang punya motor. Mau dibikin standar bisa, mau dibikin kenceng bisa, mau di bore up bisa, mau porting polish bisa ya, 4 tak 2 tak gas terus ya gitu. Jadi untuk yang mau restore boleh datang aja ya ke sini, Vince Modified. Itu bisa di follow Instagram saya Vince Modified, atau itu ada nomor WA, itu ada lokasinya. Jadi mungkin untuk laporan dua motor ini ya, dua motor ini, Beatnya Mas Irwan dan juga Supra X-nya Om Febrian ya. Ini mungkin laporannya segini dulu ya, karena ini videonya saya rasa udah cukup panjang. Ini nanti bakalan kita update lagi kerjaannya. Ini memang bisa dibilang kentang ya, tanggung videonya, tapi nggak apa-apa ya. Ini biar ada laporannya dulu saya sama yang punya motor gitu ya. Jadi nanti saya lagi on proses untuk sekarang Ninja, Beatnya Mas Irwan, Ninja nih punyanya Om Ahmad ya dari Koja, terus sama ini ya Super 125 punya Om Febrian gitu. 3 motor itu ya kita lagi garap, sama ada satu ngecat body doang ya, ngecat body doang Revo itu. Kita sambil kerjaan ya, karena itu memang ngecat body doang, nggak apa-apa kita duluin tuh. Ini sengaja saya upload dulu ya, supaya ada laporan ke yang punya motor, jadi enak nanti ya ke depannya. Jadi videonya segini dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Sengaja ini saya nggak apa namanya ya, nggak sampai ini juga di pretel dulu, terus nanti ini dulu, takutnya nanti kelamaan, biar ada laporannya juga sama yang punya motor. Untuk Ninja, video Ninja nanti saya pisah ya, video Ninja saya pisah itu sendiri ya, karena
apa namanya, itu cukup beda ya, cukup beda. Biar nanti kita sendirikan aja, beda pengerjaannya ya. Itu jadi cuman mau turun mesin, benerin mesin ya, bikin sehat lagi, ngecat rangka, swing arm, sama yang lain-lainnya kita normalin lagi gitu. Oke, jadi buat kalian yang mau restorasi motor, boleh silakan datang. Ini ada alamatnya ya, Taman Harapan Baru, di Taman Harapan Baru, atau kalian bisa Google Maps ke Vince Modified ya gitu. Ini kita jadi satu dengan nasi goreng Papin. Jadi kalau misalkan kalian nggak kelihatan tulisan Vince Modified-nya itu, bisa kalian lihat itu ya, nasi goreng Papin. Yang mau datang ke sini silakan ya. Kita buka setiap hari, Senin sampai Sabtu kita buka jam 9 pagi sampai sore lah ya, sampai sore. Kalau yang mau datang mau konsultasi kira-kira jam 4 atau jam 5 malam juga boleh, tapi janjian dulu. Syukur-syukur dibawa motornya kalau mau konsultasi ya, dibawa motornya, nanti kita cek motornya kondisinya gimana, terus mau dibikin seperti apa ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti intinya nanti pengerjaan punyanya Om Febrian ini sama lah ya dengan yang Beat itu. Ini kita jadikan contoh satu aja yang udah saya kerjain ya. Pokoknya pengerjaannya seperti itu. Nanti di part kedua laporan yang Super 125 ini punya Om Febrian dengan Mas Irwan, nanti kita jadiin satu lagi ya. Nanti di part kedua lah kita masukin saat kita ngerjain mesinnya ini gitu ya. Pokoknya nanti diharapkan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bulan ini bisa selesai ya, punya Om Febrian dengan punyanya Mas Irwan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya target mudah-mudahan 2 motor itu sudah selesai. Syukur 3 lah ya, 3 motor Ninja Super 125 Om Febrian dengan Beatnya Mas Irwan ya. Target saya mudah-mudahan selesai. Kalau tidak ada masalah, tidak ada trouble yang cukup menyulitkan, mudah-mudahan bisa selesai gitu ya. Kita selama ini agak kesulitan di kendalanya itu ada di yang paling utama di ini ya, kita kekurangan karyawan karena karyawan kita kurang gitu ya. Kita lagi nyari-nyari lagi karyawan tapi belum ada yang cocok. Jadi mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu yang cocok bisa lebih cepat ya gitu ya. Oke, jadi cukup sekian videonya, kepanjangan udah ini ya videonya. Jadi buat kalian yang mau restorasi silahkan datang aja. Oke. Jadi nanti kita lanjut lagi di video restorasi selanjutnya di part kedua punyanya Om Febrian dan juga punya Beatnya Mas Irwan ya. Nanti untuk Ninja yang kepunyaannya Om Ahmad kita upload secara terpisah gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.